Jujur, gue gak pernah kepikiran punya kesempatan untuk melangkah ke daerah timur Indonesia. Tapi lewat video ini, gue pengen kasih tahu lo semua betapa indahnya suasana di sana. Tanah Indonesia gak cuman sebatas Pulau Jawa. Ya, lo tau lah. Perjalanan ini ngebuat gue tahu bahwa ada sebuah emas yang berwarna hijau. Dan yang pasti itu harus kita jaga. Itu harus kita kelola. Dan itu harus kita rawat bersama. Gokil. Mungkin episode ini bakalan berbeda dengan episode Ride the Explorer sebelumnya. Ini bukan soal berwisata. Ini bukan soal melangkah mengikuti ego semata. Tapi ini adalah sebuah cerita yang berisi doa bahwa nantinya akan membawa kalian pergi menyapa saudara kita di timur sana. Bagaimanapun caranya. Ya, semoga bro, oke? Gokil Menaru. Setuju gak Gi? Yo, gila parah. Ready for the trip? Let's go! Ya, gue gak bohong kalau misalkan gue kaget dapat kesempatan kayak gini. Melangkah dari episode-episode yang cuman ada di daerah Bogor, langsung pergi ke bawah Pulau Papua, yaitu di Kepulauan Aru. Dalam episode kesempatan kali ini, gue pergi gak cuma dengan Egy, tapi bersama dua orang keren yang bakal menemani gue untuk pergi ke Kepulauan Aru, yaitu Bang Gapung dan Bang Ajis. Mereka berdua merupakan salah satu pengurus dari Forest Watch Indonesia. Thanks God mereka ikut bersama kita. Sumpah gue gak akan kepikiran kalau misalnya tanpa mereka trip ini bakalan jadi kayak gimana bro. Ya sekarang kita sedang bersama salah satu tokoh adat penting ya, Forest Watch Indonesia. Jadi beliau bakal mengantarkan kita ke Kepulauan Aru. Jadi udah berapa lama mas ke Kepulauan Aru? Iya. Iya. Enggak Bang Ode, Bang Gapung. Saya baru pertama juga nih. Loh. Ya, kita bener-bener gak tahu ngapain bakal kesana. Cuma yang jelas ini bakal menjadi episode yang paling keren dibandingin episode-episode Ride the Explorer sebelumnya. Gak usah khawatir. Dan karena Kepulauan Aru itu jauh banget, maka kita gak mungkin kesana lewat jalur darat kayak naik motor di episode-episode sebelumnya. Kita lewat jalur penerbangan, dan rutenya itu gak cuma sekali penerbangan, tapi kita harus transit dulu ke Ambon. Jadi akan banyak banget cerita di sana. Tapi karena kita bakal fokus ke tujuan utama, yaitu mengenalkan Aru kepada kalian, maka perjalanannya bakal gue singkat. Jadi kita bisa tetap fokus ke tujuan utama kita. Intinya kita terbang pertama dari Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Habis itu kita transit dulu di Bandara Patimura Ambon. Kemudian baru kita sampai ke Bandara Raguamar yang ada di Dobo, yaitu di Kepulauan Aru. Tapi sumpah bro, lu gak akan percaya seberapa banyak video yang diambil sama Egy waktu ada di pesawat. Lebih dari 40 kali bro. Apalagi pas waktu kita masuk ke awan, abis itu cuacanya kurang mendukung buat mendarat, kita muter-muter 10 menit. Itu Egy ngerekam semua momennya. Kita bakal ke Ambon untuk transit buat ke Dobo, Kepulauan Aru. Akhirnya udah sampai. What the? Woi, cuy, udah di Ambon nih, mas tidur doang ya. Elah, gimana sih? Nah nih. Parah nih. Jadi gimana gitu? Udah ada di Dobo gitu.
Ya tadi kita udah sekitar jam 10-an ya. Jam 10, jam 10. Sampai di bandara udara Dobol. 2 jam ya, 2 jam ya. Hah? Cukup excited karena kita 2 kali kondisi kurang baik, kondisi cuaca kurang baik di atas. Dan karena kondisinya hujan tadi juga pas landing agak sedikit licin ya. Turbulen. Bukan biasa banget. Pokoknya gitu lah. Mungkin nanti ntar ada videonya tadi gue berikan. Dan setelah 2 hari perjalanan, akhirnya kita sampai juga di Dobo, salah satu kota besar yang ada di Kepulauan Aru. Cuacanya lagi kurang bagus, tapi karena kita ngejar waktu, kita langsung bergegas untuk mencari penginapan di daerah sini. Dan disitulah kita bertemu dengan Bung Mika Ganobal. Doi ini keren banget bro kalau lu baca ceritanya laut internet. Tokoh yang berjuang bersama Forest Watch Indonesia dalam melindungi hutan dan masyarakat adat di daerah Aru. Dan bersama dia, kita bakal eksplor kegokilan daerah Aru lengkap sama tantangan-tantangan yang bakalan kita rasain selama berada di sini. Jujur, sampai sekarang gue dan Egi masih belum tahu seperti apa tempat tujuan kita. Jadi yang bisa kita lakuin sekarang cuma bismillah rekam baca posting aja. Maksdul. Sekarang gimana, Gi? Kita ada di rumah makan seafood Grafrilla, Jalan Cendrawasih, Dobo. Sudah mulai makan seafood ya? Makan seafood, persiapan logistik, beli bensin segala macam, berangkat kapal ke Lorong. Gak lama setelah kita naruh barang di penginapan, tanpa jeda kita langsung pergi mencari makan di sekitaran daerah Dobo. Nah makanannya udah mulai nih, ikan, dan ikan. Mulai dari ikan kakap sampai bubara. Satu hal yang gue suka semenjak nyampe di daerah Maluku itu adalah makanannya bro. Karena selalu disajin pakai jeruk nipis. Parah sih, gue ngefans banget sama makanan asam-asam natural gitu. Dan di sini kita kembali bertemu orang hebat yang udah menjadi pelindung arus sejak tahun 90-an, dan dia adalah Pak Simon. Sumpah bro, lo harus sekali denger cerita-cerita hebat dia, serius. Beliau bakalan ikut menemani kita untuk pergi ke hati Kepulauan Aru atau tujuan utama kita, yaitu Lorang. Tapi karena kita butuh pasokan makanan untuk 3 hari ke depan, makanya kita langsung mampir atau bergegas dulu ke pasar daerah Dobo. Pasar Dobo. Sekarang kita pengen beli perlengkapan buat makan selama 3-4 hari di Lorang. Logat gue udah mulai logat Dobo ya. Oke. Mantap. Kita bersama Pak Simon, salah satu aktivis dari tahun 96 dan pengamat burung. Satu lagi Burung dan Bang Gapung. Kita akan mencoba daun apa namanya? Daun bungkus. Nah, sekarang kita lagi ada di salah satu warung pasar Dobo. Kita beli perlengkapan buat nanti pergi ke Lorang selama 3-4 hari. Semoga lancar ya. Kayaknya Mas Mika juga udah mempersiapkan perahunya. Tadi ada Pak Simon juga yang udah ngarahin. Egi juga udah jadi penangkap capture human interest. Udah bakal berangkat. Lorang, kezo. Oke, sepertinya agak sedikit ngaret. Tadi gue baru balik sama anak-anak First Watch dan Egi Tepar tuh di situ. Balik dari pasar kita buat dan juga beli perlengkapan segala macem buat pergi ke Lorang. Seperti pergi ke Lorangnya itu ntar malam, jadi kita udah mulai berangkat naik speedboat ntar malam. Bisa gue lakuin itu gue harus ngecas sama ngambilin data yang kemarin. Mas Egi Itu lagi bisa tidur. mantap. Dia gue aja tidur. Gue yang nggak tidur. Masa? Kita makan di mana? Depan aja. Dan kita mau makan. Oke.
Buat kalian semua yang ngira gue udah sampai di tujuan utama, di sini sebenarnya gue cuma transit. Meskipun kita udah sampai di Aru, tujuan utama kita adalah pergi ke hati Kepulauan Aru, aka desa di tengah Kepulauan Aru, yaitu Lorang. Sini, gue kasih tau dulu detailnya. Jadi ini Indonesia. Nah, lokasi gue sekarang itu ada di Kepulauan Aru, khususnya di Dobo. Di sini nih. Nah, Lorang itu berada di sini, di tengah Kepulauan Aru. Karena satu-satunya jalan ke sana adalah lewat jalur laut, maka dari itu kita sekarang lagi nunggu Bung Mika dengan perahu longboatnya untuk menelusuri laut hingga selat yang bentuknya udah kayak labirin kayak gini. Udah pasti untuk kesini lu harus bareng orang lokalnya, karena kalau enggak udah pasti kesesat lu di selat labirin ini. Ini jam berapa nih? Waduh, jam 3 lagi. Gi, bangun Gi. Hari ini adalah hari dimana kita akhirnya berangkat ke daerah Lorang. Deg-degan parah cuy. Kita kira berangkat sekitaran jam 4 pagi menggunakan kapal longboat ukuran kira-kira 1x6 meter mungkin. Lewat dermaga terdekat akhirnya kita mulai menyusuri Kepulauan Aru via Laut Arafura. Dini hari, gelap, gak kelihatan apa-apa selama 3-4 jam. Sinyal HP udah mulai hilang, jadi yang bisa gue lakuin pas kayak gini itu cuman siaga dan berdoa. Berdoa semoga kita gak akan terjang badai, karena kalau hujan gede itu di laut berabe cuy. Kita transit ngisi bahan bakar dulu di sebuah daerah bernama Benjina sekitaran beberapa menit. Ngopi di warung Arema yang pemiliknya itu orang Jawa. Semua warung yang kita kunjungi di Aru itu kayaknya punya orang Jawa semua dah. Kemudian kita lanjut lagi untuk menyusuri selat bernama Selat Barakai. Sebuah selat yang memisahkan bentang alam Aru sehingga menjadikan Aru sebagai gugusan dari pulau-pulau kecil di Indonesia. Sekarang kita di mana, Ki? Sekarang kita lagi di salah satu selat Workai. Jadi dia udah perjalanan dari Dobo. Tadi berhenti di Denjima. Numpang ngopi katanya di warung Arema. Ada orang Jaklen jauh. Terus. Sekarang kita sebenarnya udah masuk ke Aru Tengah sih, tapi masih di selat. Kita nanti akan dibawa ke Lorang. Udah sekitar mendung. Ya 1,5 jam lagi. 40 menit lagi. 40 menit. Tapi sebentar lagi nyampe 40 menit lagi. Banyak lagi mangrove-nya yang lebih besar dibandingin mangrove yang ada di PIK. Inilah arti kekuasaan dari Rangga Sasana. Nah, ini merupakan salah satu bentang alam yang sangat yang harus dijaga gitu kan di Indonesia tuh. Asik. Nama China, Ray buat trailer. Aru. Sekarang kita udah sampai di jejak suara paling dekat Cendrawasih.